Halo semua, selamat datang di saluran naskah tengah malam. Di saluran ini kita akan mendengarkan sebuah cerita dari beberapa sumber yang beredar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita dengan judul KKN Mistis di Desa Misteri yang dituliskan oleh Cupa Cup di tweet Twitternya. Untuk itu, jangan lupa menutup pintu, matikan lampu, dan tarik selimutmu. Pada tahun 2021 kemarin, kampusku mengadakan program KKN di Kota P, dan kegiatan ini hanya berlangsung selama 1 bulan, dari bulan Januari sampai Februari. Saat itu kelompok kami terbagi menjadi beberapa pos. Kebetulan di pos yang aku tempati terdiri dari 3 prodi mahasiswa, yaitu prodi Penjaskes, PBI, dan PGSD. Total semua pos ada 4, yang setiap posnya memiliki jarak yang lumayan jauh karena setiap pos beda desa. Setiap pos terdiri dari 12 sampai 14 orang. Namun saat itu posku hanya terdiri dari 12 orang. Sebelum memulai KKN, kami survei ke tempat pos yang akan kami huni saat KKN. Tiba saatnya di hari pertama KKN, kami semua berkumpul di pos dan berdiskusi tentang apa yang akan kami kerjakan selama di desa itu. Kami membahas poker dan membagi jadwal piket di setiap harinya. Pos yang kami tempati adalah rumah kosong yang cukup lama tidak dihuni oleh pemiliknya karena sudah meninggal. Mungkin hanya beberapa kali dipakai oleh pihak keluarga pemilik rumah untuk keperluan penting. Rumah ini memiliki 3 kamar yang cukup luas. 2 kamar berada di depan dan 1 kamar di belakang. Ruang tengahnya cukup luas untuk tempat kami berdiskusi. Saat aku melihat di kamar belakang, jujur ada perasaan yang tidak enak. Tetapi waktu itu tidak terlalu saya pikirkan. Saat itu kami berunding untuk membagi tugas masing-masing. Kebetulan di kelompok kami banyak mahasiswa yang sudah berkeluarga. Otomatis tidak bisa menginap di pos setiap harinya. Hanya bisa datang di hari Sabtu atau Minggu saja. Dari 12 orang ini, yang tinggal di pos hanya 8 orang termasuk aku. Panggil aja aku Sarah dan temanku Meli, lah, Aisyah, dan Mala. Sedangkan yang tidak tinggal di pos adalah Nita, Mei, Freddy, dan Bella. Setiap hari kami membantu mengajar di SMP dan SD setempat. Kami juga membantu apabila ada kegiatan warga di desa itu. Beberapa hari setelah tinggal di rumah itu, aku merasakan hal aneh. Seperti ada orang lain selain kami yang sedang mengawasi. Masih teringat saat itu kami baru tiba di pos setelah seharian berkegiatan. Rasa lelah membuatku ingin segera beristirahat. Abdul, Rojak, dan Indra sudah tertidur di ruang tengah, sedangkan yang perempuan sudah berada di kamar untuk beristirahat. Lampu ruang tengah selalu dimatikan. Di tengah malam aku terbangun dan siap-siap untuk melaksanakan sholat tahajud. Saat itu aku tidak tega membangunkan teman-temanku, jadi aku pergi ke kamar mandi sendirian. Setelah keluar dari kamar mandi, aku kaget karena ada sosok hitam besar di tengah berdiri di hadapanku. Takut, aku menundukkan kepalaku sambil berkata dalam hati, "Itu siapa? Kenapa besar sekali?" Kemudian aku memberanikan diri untuk melewatinya dengan tetap menundukkan kepala. Aku tak berani menatap wajahnya. Saat tiba di kamar, aku langsung melaksanakan sholat tahajud dan pintu kamar aku biarkan terbuka. Otomatis aku bisa melihat ruang tengah di mana para lelaki tidur. Di tengah aku sedang sholat, lagi-lagi sosok hitam tinggi besar itu muncul dan berulang kali lewat di depanku. Bahkan sosok itu sempat terdiam dan melihat ke arahku. Aku tidak berani melihatnya. Yang ada di pikiranku saat itu hanya ingin segera menyelesaikan sholat dan cepat-cepat menutup pintu kamar lalu tidur kembali. Keesokan harinya, aku tidak menceritakan apapun ke teman-temanku karena aku tidak ingin membuat mereka takut. Beberapa hari kemudian, kami masih melakukan aktivitas seperti biasa. Desa ini sepi sekali ketika sudah maghrib.
Jarang terlihat anak-anak seumuran kami, kecuali anak-anak kecil yang mengaji. Itu pun sampai Isya. Kemudian mereka pulang ke rumah masing-masing. Di hari setelah aku mengalami kejadian itu, sudah tak pernah lagi ada kejadian aneh. Kami banyak melakukan diskusi mengenai proker kami dan aktivitas yang kami jalani. Seperti diskusi pada umumnya, akan selalu ada anggota yang tidak setuju. Banyak perbedaan pendapat yang kadang kami menimbulkan cekcok sana-sini. Keesokan harinya, kebetulan jadwal kami sedikit, jadi kami bisa pulang lebih awal. Kami pun memutuskan untuk jalan-jalan ke Curug demi menikmati suasana desa ini. Kami semua pergi bersama-sama dengan jalan kaki. Jaraknya memang lumayan jauh, apalagi saat itu lagi gerimis. Di perjalanan, Meli tidak bisa diam. Dia selalu berbicara tanpa henti. Kami pun akhirnya sampai di Curug. Kami cukup lama menikmati pemandangan di sana. Kemudian kami kembali ke pos, namun di tengah perjalanan hujan turun. Kami pun berteduh. Setelah hujan reda, kami pun meneruskan perjalanan dan sampai di pos pada sore hari. Malam pun tiba. Seperti biasa, kami makan bersama sebelum beristirahat. Malam pun semakin larut. Ketika pukul 11 malam, aku malah terbangun karena terdengar suara cerita Meli yang sedang kesakitan sambil memegangi telinganya. Bahkan dia sampai meminta pulang. Aku dan Mala bingung, dan aku pun segera menghubungi orang tua Meli guna mengabarkan kondisi anaknya. Aku dan Mala sempat berpikir apakah Meli jadi seperti ini karena dia tidak bisa menjaga sikap saat di Curug tadi sore. Kami pun masih berusaha menenangkan Meli. Keesokan harinya, Meli sudah tidak mengeluh kesakitan. Tapi anehnya, dia tidak mau menjawab setiap pertanyaan yang kami ajukan. Dia memilih diam dan melanjutkan aktivitas seperti biasanya. Entahlah apa yang ada dalam pikirannya. Hari itu seperti biasa kami membantu mengajar di SMP. Kemudian Mala dan Meli melanjutkan melihat proses pembuatan gula aren. Sedangkan aku memutuskan untuk langsung pulang ke pos sendirian. Kupikir di pos ada teman-teman yang lain, namun ternyata tidak. Karena tadi pagi aku belum sarapan, jadi aku langsung menuju dapur. Saat aku sedang makan di dapur, tiba-tiba aku mendengar suara motor seperti sedang dimasukkan ke dalam rumah. Aku pikir itu suara motor si Rozak. Aku pun langsung berteriak dari dapur untuk menyuruhnya makan. "Rozak, sini makan dulu," pikirku dari dapur. Tapi anehnya, tak ada jawaban apapun dari depan. Sunyi. Aku pun penasaran dan berjalan ke depan. Saat kulihat, ternyata pintu rumah masih tertutup rapat dan tidak ada motor dalam rumah. Lalu, tadi itu siapa? Sekilas aku seperti melihat ada seorang di kamar laki-laki. Tapi aku tak ambil pusing. Dan aku pun melanjutkan makan di dapur. Tapi aku merasa seperti ada yang memperhatikanku dari jauh. Perasaanku pun tidak enak. Aku pun buru-buru menyelesaikan makan dan segera keluar dari rumah. Karena terburu-buru, aku sampai tidak melihat Nita yang baru datang sampai aku pun menabraknya. Mei dan Bella juga baru sampai pos saat itu. Mereka pun segera menubrukku dengan pertanyaan. "Kamu kenapa? Hei, kok lari-lari kayak orang panik gitu? Ada apa?" tanya Nita. "Ya, kamu kenapa? Kok gugup gitu? Habis lihat setan ya?" imbuh si Mei. Tapi saat itu, aku hanya bisa diam dan menggelengkan kepala karena aku tidak ingin membuat mereka takut selama menjalankan KKN di sini. Besoknya kami berkunjung ke pos B. Tentunya setelah menyelesaikan semua urusan kami di desa. Cukup lama berkunjung ke pos B, hingga tak terasa waktu menunjukkan pukul 17:55. Kami pun bergegas pulang, khawatir kemalaman di jalan. Kami pun segera berpamitan. Di perjalanan, ketika kami mulai masuki desa tempat kami tinggal, jujur aku melamun saat itu dan tidak mendengarkan apapun yang dikatakan Meli kepadaku. Hingga sampai kami melewati jalan yang menanjak dan dikelilingi oleh pohon-pohon besar, aku pun menoleh ke sebelah kiri
dan tersentak karena melihat sesuatu. Refleks aku menyuruh Meli melanjutkan motornya lebih cepat. Aku bingung dan takut karena tidak percaya dengan apa yang kulihat barusan. Aku melihat sosok perempuan berbaju putih, berambut panjang, sedang berdiri di antara pepohonan itu sambil menyeringai menatapku. Entah kenapa beberapa hari setelah itu, Nita, Bella, dan Mei selalu memintaku untuk tidak mematikan semua lampu di pos ketika malam datang. Kami pun menurutinya. Malam itu Abdul tidak bisa tidur dan berkali-kali menelepon ke HP-ku. Tapi aku tidak mengangkat teleponnya karena jaringan di sana sangat buruk. Sulit sekali mendapatkan sinyal kecuali di tempat tertentu. Saat subuh tiba, Abdul bercerita kepada kami kalau dia melihat pintu ruang tengah bergerak sendiri, seperti ada yang maksa untuk masuk. Dan dia juga mendengar suara motor seperti dimasukkan ke dalam rumah, dan ditambah lagi dengan suara anjing seperti sedang marah. Saat itu dia mencoba membangunkan Indra dan Rozak, akan tetapi tidak ada dari mereka yang terbangun. Sampai akhirnya dia mencoba menelponku. Dia pun juga mengaku tidak bisa tidur hingga pagi hari. Kami semua sontak kaget dengan apa yang dia ceritakan. Tapi kami berusaha berpikir positif karena program KKN kami di desa itu hampir selesai. Tiba di hari terakhir kami melaksanakan proker kami. Sebelum kami mengakhirinya, kami berkumpul di depan pos hingga kami semua menceritakan kejadian aneh yang kami alami selama KKN. Di pos itu aku kaget. Aku berpikir hanya aku yang diganggu. Ternyata tidak. Hampir dari kami semua diganggu oleh penunggu rumah itu. Seperti saat aku dan Abdul yang mendengar suara motor masuk dalam rumah. Ternyata Bella dan suaminya pun mengalaminya saat dia baru masuk sampai di pos. Dia juga melihat ada Aisyah yang sedang memasak di dapur. Padahal jelas-jelas Aisyah sedang tidak ada di pos itu. Itulah alasan kenapa dia memintaku untuk tidak mematikan lampu ketika malam tiba. Dan lebih kagetnya lagi, setiap tamu yang mampir ke pos selalu melihat sosok tinggi besar hitam berada di belakang kamar laki-laki. Kami semua tahu rumah ini kosong sejak lama dan ditinggal oleh pemiliknya. Namun, semua barang-barangnya masih tersimpan rapi di dalam rumah. Kami pun bersyukur masih bisa melewati ini semua sampai program KKN kami selesai. Entah apa dan siapa yang mendiami rumah itu selama kosong. Yang jelas, makhluk seperti itu memang benar adanya, dan mereka hidup berdampingan dengan kita setiap hari. Baiklah, itulah tadi sebuah cerita tentang KKN mistis di desa misteri. Semoga kalian semua terhibur dengan cerita singkat kita pada malam hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.